Oke, coba deh bayangin pemandangan ini. Laptop masih nyala, kopi udah di sebelah, dan jam udah nunjukin lewat tengah malam. Buat kalian yang mahasiswa atau mungkin udah kerja, pasti relate banget kan? Yaps, selamat datang di dunia begadang. Sebuah ritual yang kita semua kayaknya pernah atau sering lakuin. Entah itu buat nyelesain tugas, atau ya sekedar ke bawah suasana malam yang hening. Tapi, pertanyaannya gini, waktu kita begadang, kita itu beneran jadi pahlawan produktivitas yang kerja di malam hari, atau jangan-jangan kita ini cuma lagi menunda-nunda pekerjaan, tapi ya dengan gaya yang lebih elegan aja gitu. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng fenomena ini. Nah, ini nih definisi yang satiris banget, tapi kok kayaknya nusuk ya? Jadi katanya sih profil orang yang suka begadang tuh gini, energinya baru keluar pas semua orang udah tidur, dan bahan bakar utamanya adrenalin dari deadline yang udah di depan mata. Hayo ngaku, siapa yang ngerasa kesindir? Oke, jadi kita semua tahu lah ya rasanya begadang itu kayak gimana. Tapi coba deh kita bedah lebih dalam lagi. Ini tuh bukan cuma soal kurang tidur kan? Ini udah kayak semacam ritual, sebuah budaya yang punya aturan mainnya sendiri. Tapi yang seru, ternyata nggak semua orang begadang dengan cara yang sama. Ada beberapa spesies atau tipe-tipe yang beda. Coba kita lihat, jangan-jangan kamu salah satunya nih. Coba deh perhatiin baik-baik. Dari 4 karakter yang bakal kita bahas ini, kemungkinan besar salah satunya itu cerminan diri kamu pas lagi dikejar tugas di tengah malam. Siap? Oke, kita mulai dari 2 tipe yang paling kontras. Di satu sisi ada spesies langka yang kita semua impikan, si produktif. Beneran ada apa cuma mitos sih orang kayak gini? Punya target, fokus banget, dan kelar sebelum deadline. Nah, di sisi lain, ini kayaknya lebih banyak populasinya nih, si panik. Energinya baru keluar dari rasa putus asa dan mantra andalannya, salin tempel plus doa. Belum selesai. Ada 2 tersangka lagi. Ada si overthinker, malamnya dihabisin bukan buat kerja, tapi buat mikirin masa depan. Nanti gue jadi apa ya? Tapi besoknya, ya gitu-gitu lagi. Dan favorit kita semua, si penjelajah tersesat. Niatnya cuma 5 menit deh lihat TikTok, tahu-tahu udah jam 3 pagi aja. Jujur deh, kamu yang mana? Nah, dari tipe-tipe tani, terutama si pani, si overthinker, sama si penjelajah, pertanyaannya kan jadi jelas. Kenapa sih kita lebih sering jatuh ke pola-pola itu daripada jadi si produktif yang langka tadi? Well, jawabannya ternyata ada di cara kerja otak kita. Coba lihat deh alur waktu ini. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya kan? Jam 11 malam masih optimis banget, tapi cuma butuh satu video doang buat ngerusak segalanya. Dan boom, tiba-tiba udah jam setengah 2 pagi, belum ngerjain apa-apa, dan panik total. Perjalanan dari pasti kelar, jadi kok hidup gue gini amat, ternyata cepet banget ya. Nah, ini dia biang keroknya. Jadi, kalau kamu sering kejebak di siklus ini bukan 100% salah kamu kok. Otak kita itu emang dari sananya diprogram buat nyari hadiah yang cepat dan gampang. Ngerjain tugas itu kan berat ya, butuh usaha. Tapi kepuasan dari scrolling media sosial, itu instan, gampang banget didapat. Dan ini dia menunya. Menu dopamin cepat saji yang selalu siap sedia. Setiap notif, setiap video lucu yang lewat, itu semua ngasih suntikan dopamin kecil ke otak kita. Akhirnya, otak kita jadi ketagihan sama camilan ini dan males banget buat makan makanan utama yang lebih sehat, yaitu tugas kita. Hasilnya, kita masuk ke dalam jebakan yang namanya ilusi produktivitas. Kita ngerasa sibuk, buka banyak tab di laptop, balesin chat, atau rapi-rapiin file. Kelihatannya produktif banget, padahal kita cuma lagi pinter-pinternya aja ngindarin kerjaan inti yang harusnya diselesain. Ya, ngerasa sibuk mungkin enak sesaat, tapi siklus ini tuh ada harganya. Dan ini bukan cuma soal ngantuk di kelas besok paginya. Mari kita lihat apa aja yang harus kita bayar buat malam-malam tanpa tidur ini. Dan ini dia, bonnya. Gak murah loh. Secara fisik, badan kita bisa rusak. Mental juga kena. Stres, cemas, mood berantakan. Dan yang paling ironis, tujuan kita begadang kan buat ngerjain tugas. Kualitas kerja malah anjlok. Kita jadi ngandelin rasa panik doang buat mulai kerja. Bener-bener rugi bandar kan? Oke, cukup horornya. Setelah lihat masalah dan dampaknya, sekarang bagian paling penting, solusinya. Kabar baiknya adalah siklus ini bisa banget diputus. Ada beberapa langkah realistis yang bisa kita coba. Kuncinya ada di 3 langkah praktis ini. Pertama, atur cara kerjamu. Coba deh pecah tugas besar jadi kecil-kecil, mungkin pakai teknik Pomodoro. Kedua, ini wajib banget. Kurangin gangguan. Matiin notif HP, bikin tempat kerja kamu jadi zona suci dari distraksi.
Dan ketiga, yang mungkin paling susah, bangun rutinitas yang sehat. Konsisten itu segalanya. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kita tuh sering banget nyalahin gak ada waktu, padahal musuh sebenarnya adalah perhatian kita yang gampang banget pecah gara-gara ribuan gangguan digital di sekitar kita. Ini nih yang jadi kesimpulan paling dalam. Begadang sesekali buat nyelesain proyek penting itu mungkin wajar. Tapi kalau begadang karena kita nunda-nunda kerjaan seharian penuh, nah itu masalahnya. Jadi kuncinya adalah sadar diri. Jadi, sambil kita akhiri pembahasan ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Kalau kamu lagi dengerin ini di tengah malam, coba deh tanya ke diri sendiri. Ini sesi kerja yang beneran produktif atau cuma satu lagi bentuk penundaan yang elegan? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.